أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizakallah, dan yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz, al-ustadzat, a'azzakumullahu jami'an, serta yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberi oleh Allah kesempatan dan peluang untuk bersama-sama berkumpul di rumahnya yang mulia ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita senantiasa memohon, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap ibadah yang kita kerjakan, terutamanya salat maghrib yang baru sahaja kita tunaikan, ianya mendapat taufik, ianya diridai serta diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita masih lagi meneruskan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat ar-rahmah, yang mana dalam hal ini Rasulullah menyeru kepada seluruh umatnya, khususnya kepada manusia, agar mereka hidup dalam keadaan memiliki karakter, memiliki sifat mercy, sifat pengasih, sifat penyayang terhadap man fil ardi, kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, terutamanya kepada manusia. Dan alhamdulillah kita sudah sebutkan wasiat Rasulullah SAW berkenaan dengan perkara tersebut, yang mana kata Rasulullah, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Orang yang memiliki sifat mercy, sifat pengasih, sifat penyayang, sifat ihsan, maka balasannya mereka akan diberi rahmat, mereka akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka kalau kamu nak didoakan oleh penduduk langit, diberikan rahmat oleh Allah, jadilah engkau manusia, jadilah engkau hamba Allah yang saling mengasihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah contoh yang patut kita ikut, yang patut kita tiru, agar kita dapat menjadi salah seorang hamba yang memiliki sifat ar-rahmah? Ini sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan example ataupun contoh yang sangat-sangat dengan izin Allah sempurna
untuk kita ikut, untuk kita tiru, agar dapat kita implementationkan, agar dapat kita wujudkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi siapakah yang dikasihi dan dirahmati oleh Rasulullah SAW ketika beliau hidup di muka bumi ini? Yang pertama sudah kita sebutkan contoh bagaimana rahmat dan kasihnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian yang kedua, contoh kasih dan juga rahmat Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Maknanya Rasulullah SAW seorang ayah, Rasulullah SAW seorang istri, seorang suami yang sangat mengasihi, yang sangat memiliki sifat mercy terhadap istri-istri beliau. Di antara hal ataupun bukti bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang contoh tauladan, qudwatul husana atau qudwatu hasanah bagi setiap umatnya untuk memiliki sifat mengasih khususnya kepada keluarga dan juga istri-istrinya. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli, ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah SAW, diulang oleh Rasulullah 2 kali. Khairukum, the best, ya, bukan hanya better, tapi di sini best, yang paling baik, sebaik-baik manusia di antara kamu, kata Rasulullah, adalah khairukum li ahli, mereka yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana, dan aku, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli, merupakan makhluk dan hamba Allah yang sangat-sangat mengasihi keluargaku, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baitih?" Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau berada di rumahnya? Maka pengakuan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana yakunu fi mihnati ahli, bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang suami yang suka mihnah, yaitu khidmah, membantu, menolong siapa? Keluarganya. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, idza hadarat as-salah, apabila masuk waktu salat, kharaja ila salah, maka Rasulullah SAW tinggalkan semua urusan dunia ini, termasuk membantu istrinya di rumah. Apa yang diutamakan oleh Rasulullah adalah menghadap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini Rasulullah juga nak mengajarkan kepada umatnya, kalau sayang, sayanglah. Tetapi jangan sampai sayang kita ini melebihi kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita kepada makhluk di dunia ini, apapun dan siapapun dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, silakan, dengan syarat harus dan mesti Allah yang paling utama dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengasihi sesuatu di muka bumi ini, ia lebih utama daripada Allah. Allah nomor 2, Allah nomor 3, Rasulullah nomor 4, istri dan anak nomor 1. Maka dengarlah peringatan Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu
hatta ya'tiyallahu bi amrih. Sadaqallahul azim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, sekiranya mereka lebih mengasihi ibu ayahnya, anak cucunya, istri-istrinya, sahabat handai, adik-beradik dan keluarganya, serta mereka sangat dan lebih mengasihi harta yang mereka kumpul-kumpulkan dan tumpuk-tumpukkan, tempat tinggal yang selesa yang sangat mereka cintai, serta perniagaan yang mereka takutkan kerugiannya berlaku, semua ini lebih mereka kasihi dan lebih mereka utamakan daripada aku, kata Allah, dan juga Rasulku, serta berjihad di jalanku. Fatarabbasu, tunggu, akan ada masanya, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri. Allah akan berikan balasan dan juga azab bagi mereka yang mengutamakan dunia, mengutamakan makhluk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun kita kasih yang amat kepada keluarga, anak atau apapun yang kita miliki di dunia ini, tetap yang nomor satu kita mesti utamakan berbanding semua ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali harta bendamu, anak keluargamu menjadikan engkau lalai daripada mengingatku, daripada berzikir kepadaku, kata Allah. Termasuk juga duniamu lebih utama daripada hadir ke majlis ilmu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan perkara tersebut, siapa yang lalai daripada mengingat Allah, mengingat akhirat, mengingat mati, rasa aman damai di dunia ini, rasa tak takut apapun ketika ia dijemput oleh Allah, ketika diambil nyawanya oleh Allah, maka mereka ini adalah orang-orang yang rugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang rugi banyak sekali, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sehingga Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah bersumpah dengan makhluknya, demi masa. Inna, sesungguhnya, indeed, sesungguhnya, dua kali Allah letakkan takkid di dalam firman-Nya. Inna wa la, lamut taukid. Sungguh, betul-betul, benar-benar berlaku, betul-betul manusia ini dalam keadaan rugi. Rugi maknanya, kalau rugi di hari akhirat, sudah tentulah mereka orang-orang yang akan menyesal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Aisyah, Rasulullah SAW sangat pengasih, sangat penyayang kepada istrinya dan keluarganya. Tapi kalau sudah masuk sahaja waktu solat, Nabi meninggalkan semuanya, seolah-olah Nabi tak kenal kepada kami, kata Aisyah radhiyallahu anha. Sebab yang diutamakan oleh Rasulullah SAW adalah menghadap dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah contoh yang kedua yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan sifat mercy ataupun pengasih dan juga penyayang, yaitu terhadap istri-istrinya. Maknanya Nabi merupakan seorang suami yang begitu sayang, yang begitu kasih dan begitu perhatian kepada keluarga, terutamanya kepada istri-istrinya. Tapi ingat, dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW memperingatkan bahwa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Ujian seseorang, terutamanya lelaki, terletak pada fitnatur rajuli fi ahli, pada keluarganya.
Maknanya lelaki ujiannya adalah kepada keluarganya, termasuk juga perempuan. Dan juga anak-anaknya, harta bendanya ini ujian, dan begitu juga jirannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita bicara masalah al-ibtila, masalah al-imtihan, masalah ujian, bala, ujian ataupun musibah ini tuan-tuan yang dirahmati Allah berlaku terhadap makhluk ini melalui nikmat dan juga bala ataupun musibah. Dengan kata lain, nikmat merupakan ujian daripada Allah. Nikmat yang kita ada pada hari ini, nikmat melihat, nikmat lapang, nikmat sehat, nikmat ada rumah, keluarga, anak, istri, everything yang Anda miliki, ini semuanya adalah ujian daripada Allah. Dan termasuklah juga ujian ini melalui musibah, melalui fitnah, melalui bala. Jadi kita dituntut ketika menghadapi ujian ini, ketika menghadapi fitnah ini dengan sifat dan sikap sabar. Jadi kata ulama, sabar dalam 4 hal. Sabar dalam 4 perkara. Yang pertama, sabar ketika mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya sabar ketika mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Yang paling utama sekali, satu di antara rukun syukur ini tadi adalah tidak menggunakan nikmat itu untuk melakukan sebarang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang Allah berikan tadi itu kita jadikan sebagai jembatan, sebagai alat untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin mudah untuk kita mengucapkan perkara ini kalau saya rujuk diri saya dan kita semua, nikmat yang Allah beri kepada masing-masing setiap kita yang ada nih, betulkah sudah kita gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Saya mau tanya, jari dan langkah kaki Anda pada hari ini, Anda habiskan gunakan untuk apa tuan-tuan? Lebih banyak untuk dunia atau mendekatkan diri kepada Allah? Lidah dan mulut serta ucapan yang kita tuturkan pada hari ini, coba cek tuan-tuan. Lebih banyak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau perkara yang lagha yang sama sekali tidak bermanfaat bagi akhirat kita? Penglihatan, cek tuan-tuan. Bab nikmat bukan duit sahaja, bukan ringgit sahaja tuan-tuan. Mata, penglihatan yang kita ada pada hari ini. Hari ini ya, saya tak bincang bab semalam 10 tahun yang lepas. Ini semua pasti akan disoal dan ditanya oleh Allah. Hari ini sahaja. Coba kita cek. Mata saya bermula fajar tadi subuh, terbit fajar, sampai ke malam hari ini, lebih banyak saya gunakan untuk taat kepada Allah atau melihat sesuatu yang menyeronokkan dan lagha? Jawab sendiri. Kalau kita tahu jawabannya, banyak lebih kepada taat kepada Allah, maka bersyukur dan pujilah Allah. Itu nikmat dan rahmat daripada Allah. Tapi kalau sebaliknya, maka cepat-cepatlah kita meminta ampun dan bertaubat kepada Allah serta memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergolong daripada orang-orang yang salah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah At-Takatsur, Anda pun hafal ayat ini, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Pun dalam ayat ini ada 2 taukid yang Allah katakan kepada kita. Kemudian kamu pasti betul-betul akan ditanya dan disoal tentang seluruh nikmat
yang telah kuberi kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mati nih tuan-tuan, sebelum kita pindah ke alam barzakh, persiapkan jawaban nih. Persiapkan diri kita, persiapkan bekal. Mampu tak kita jawab di hadapan Allah semua nikmat yang pernah kita miliki? Allah nak tanya, nikmat tu kamu gunakan untuk apa dan kemana? Nikmat tu, ini dulu yang disoal oleh Allah. Saya punya rumah, tujuan saya adalah untuk keselesaan sahaja, tanpa untuk mentaati dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ditanya ketika itu, adakah kamu diciptakan oleh Allah? Adakah kamu engkau ciptakan, wahai hambaku, untuk dunia? Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, saya dan kita yang hadir ini, demi Allah, Allah wujudkan, Allah ciptakan kita di muka bumi ini, tak lain dan tak bukan, tujuan utamanya adalah Allah nak menjadikan kita hamba yang beribadah, hamba yang taat. Ini asas utama, tujuan utama kenapa Allah ciptakan makhluk, terutamanya manusia. Jadi kalau manusia yang hidup di dunia ini lebih banyak dia habiskan masa untuk perkara dunia dan lagha daripada beribadah kepada Allah, bermakna ini dikatakan manusia yang khianat terhadap amanah yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 perkara yang perlu kita sabar tadi. Sabar ketika mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara semua nikmat, banyak-banyak nikmat yang Allah berikan, ada 2 nikmat yang paling banyak diabaikan oleh makhluk ni. Mereka tak perasan. Mereka melepaskan peluang keemasan dan kebaikan, value yang ada pada 2 nikmat ni, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ni'matani maghbun 'inda katsirin minan nas. Ada 2 nikmat yang Allah berikan. Maknanya bukan 2 nikmat ni saja. Di antara banyak-banyak nikmat yang Allah berikan, 2 nikmat utama yang paling banyak diabaikan, yang tidak dimanfaatkan oleh hamba ini sebaik-baiknya untuk akhirat. Itu maksudnya. Nikmat apa? Yang pertama, nikmat as-sihah. Nikmat sehat. Coba tanya orang yang di ward, di hospital, yang tak boleh bergerak, bagaimana rindunya mereka nak sujud kepada Allah. Kalau boleh ahli kubur kita tanya pada hari ini apa yang mereka nakkan. Demi Allah tuan-tuan, ini kata Rasulullah, kalau mereka ada peluang sahaja hidup sesaat, maka kata Rasulullah SAW, raka'atani ahmaltuhuma fid dunya ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Kalau mayat dalam kubur ni, kata Rasulullah, diberi peluang oleh Allah untuk hidup sesaat, maka perkara yang pertama sekali yang mereka akan lakukan adalah solat 2 rakaat yang dulu kamu abaikan, yang dulu kamu pandang remeh. Tengah sehat nih tuan-tuan dirahmati Allah, termasuk juga orang muda. Ada spesialnya anak muda nih kalau dia rajin beribadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda, teenager yang rajin taat dan beribadah kepada Allah, ini satu di antara golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah pada hari kiamat kelak. Wallahi, pada hari di saat kita dibangkitkan oleh Allah daripada alam barzakh, berada di pada mahsyar, Anda jangan berfikir pada mahsyar itu seperti padang bola, seperti padang pasir, bahwa akhirat sama sekali tidak ada, tidak sama dengan dunia. Tidak dapat dibayangkan bagaimana keadaan pada saat itu. Jangankan payung atap, apapun tak ada. Semua langit, bintang, bulan, matahari, semua musnah. Kullu man 'alaiha fan. Allah dah ingatkan, semua yang ada di alam semesta ini, di muka bumi ini binasa, kata Allah. Boleh Anda imagine bagaimana hari akhirat itu?
hanya dapat kita imagine, hanya dapat kita fikirkan seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah, tak lebih daripada itu. Dan apa yang patut adalah kita dituntut untuk beriman kepada hari akhirat tersebut. Takkah kita perlu kepada naungan Allah pada hari itu, tuan-tuan? Yang matahari kita pun tahu, kata Rasulullah, turna asyamsu minal khalaiq biqadri mil. Hari ini langit berapa jauh jaraknya daripada bumi dan manusia ini. Pun panas dan bahangnya hanya Allah sahaja yang tahu. Bahkan kita dalam rumah yang tidak ada aircon ataupun kipas, rasa berapi. Bagaimana kalau sejengkal? Dan sejengkal mil di sini kata ulama bahkan lebih dekat lagi, seperti kita meletakkan celak di antara mata nih. Itu saja jaraknya matahari. Takkah kita perlu kepada perlindungan Allah? Maka salah satunya apa kata Rasulullah? Syabun, Anda punya anak, didik mereka di waktu mereka muda tuh. Ajarkan mereka, biasakan mereka untuk taat dan beribadah kepada Allah. Karena orang muda dia tidak sama ya sifat dan juga syahwat dan hawa dia seperti orang tua. Karena pada saat muda tuh banyak sekali ujian yang perlu mereka hadapi. Jadi nikmat ini merupakan satu perkara yang perlu kita sabar. Jadi kata Rasulullah, dua nikmat yang banyak diabaikan oleh umatku. Yang pertama nikmat sehat. Saya ulang, tuan-tuan, coba cek hari ini, seminggu ini saja nikmat sehat yang Allah beri kepada kita. Darab 24 jam sehari kali seminggu. Mana lebih banyak nikmat sehat itu kita gunakan untuk isi perut dunia dan untuk mengenyangkan mata kita dengan tidur, atau mentaati Allah? Ini baru seminggu. Yang kedua yang banyak diabaikan oleh umatku kata Rasulullah, nikmat al-faragh, nikmat waktu lapang. Banyak suka betul at-taswif, menunda-nunda. Jadi orang yang menunda-nunda, suka betul dia menunda-nunda sesuatu. Tak apalah, minggu depan masih ada lagi kelas, tak apalah, besok masih boleh lagi nak bersedekah, besok masih boleh lagi nak salat sunnah, hari ini tak apa, pos-poskan dulu. Allahu Akbar. Karena kata Abdullah ibn Umar, idza asbahta fala tantadhiri al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau anda berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang nak beribadah kepada Allah. Jangan buang peluang pagi itu. Dan begitu juga kalau anda berada di waktu petang, jangan tunggu waktu besok pagi nak buat kebaikan. Buatlah tu. Tumpang Allah berikan nikmat pada saat itu. Yang kedua, kita perlu bersabar pada saat menghadapi ujian dan juga bala. Jadi ujian ini, tuan-tuan dirahmati Allah, maknanya musibah ataupun ibtila ini boleh menimpa siapapun. Orang kafir, orang yang fasik, orang yang derhaka kepada Allah, orang yang beriman, kanak-kanak, mukallaf, semuanya boleh ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik musibah ini, tuan-tuan dirahmati Allah, ada 3 perkara yang dapat kita ambil pengajarannya. Maknanya di sebalik musibah itu kita perlu tahu, adakah musibah yang berlaku kepada hamba itu ini adalah iqab dan azab, atau yang kedua, musibah yang berlaku kepada hamba itu ia merupakan penghapus dosa, atau yang ketiga, musibah yang berlaku kepada hamba itu ianya sebagai pengangkat darjat manusia tersebut. Soalannya, macam mana kita nak tahu bahwa musibah dan ujian yang Allah batangkan dan berikan kepada kita tu ianya adalah azab? Yang pertama, kalau musibah itu berlaku kepada orang kafir, jelas ini bukan penghapus dosa bagi mereka, apatah lagi untuk mengangkat darjat. Yang kedua, kalau musibah itu berlaku kepada orang yang mengaku beriman tetapi fasik dan dia tak puas hati
Dia tak terima, dia marah dengan musibah tu. Jadi orang yang menghadapi musibah ini sama ada tasakhut, dia tak puas hati, marah, tak puas hati melalui zahir, lidah, tangan, tumbuk sanan, marah sini, maki hamun. Yang kedua, melalui batin, dalaman hati dia tak puas hati, dia tak boleh terima, dia menyalahkan diri, dia menyalahkan orang lain. Kenapa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat, di dalam Al-Quran Al-Karim bermula daripada ayat 153 sehingga ayat 157 dalam surah Al-Baqarah. Ini Allah nak mengajarkan kepada kita satu di antara perkara yang paling urgent dan penting bagi iman seorang hamba di sebalik musibah. Apa? Di balik ayat ini pengajarnya Allah nak menjadikan kita ni hamba yang betul-betul yakin serta beriman kepada qada dan qadar. Karena musibah merupakan qada dan juga takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh mana kita menghadapi musibah, sikap kita pada saat menerima menghadapi musibah tersebut. Kalau kita tak merungut, maka kita masuk kepada golongan kedua. Apa? Sabar. Sabar, tadi saya katakan sabar ketika mendapat nikmat daripada Allah. Sabar ketika menghadapi ujian. Sabar maksudnya tautin an-nafs. Anda tahan jiwa dan diri anda, tidak melakukan sikap negatif apapun. Anda terima. Ini sabar. Anda ingat bahawa semua yang anda hadapi ini datangnya daripada Allah. Yang ketiga level ataupun jenis manusia ketika menghadapi musibah, at-taslim. At-taslim di sini maknanya dia tidak merungut sama sekali. Dia menerima apapun yang diberi oleh Allah. Dia di atas sabar, at-taslim. Dan di atas at-taslim ni ridha. Bagaimana seseorang itu boleh dikatakan ridha pada saat dia menerima musibah dan menghadapi ujian, tuan-tuan? Ada rasa surur fin nafsi. Hati dia rasa tenang, ada tranquility. Dia rasa steadfast, dia rasa seronok, dia rasa bahagia sebab dia tahu ujian ini sebagai penghapus dosa ataupun untuk mengangkat darjatnya. Ini. Jadi beriman kepada qada dan qadar salah satunya adalah ketika manusia diuji dengan satu musibah. Dan musibah ini tadi, tuan-tuan, bukan hanya mati sahaja. Maut merupakan satu di antara kategori musibah, tapi bukan maut sahaja yang dikatakan musibah. Wa idza asabatkum musibatul maut. Jadi apa yang perlu kita lakukan pada saat menghadapi musibah? Ada tak kita sebut pada saat itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tuan-tuan? Inna lillahi di dalam tafsir Al-Quran Karim ada rujuk tafsir Al-Munir. Maknanya kita mengaku, di acknowledge di hadapan Allah bahawa saya ni al-ubudiyah, hambamu ya Allah, yang engkau tugaskan untuk taat dan beribadah kepadamu. Dan hamba mengaku ya Allah, yang hamba ini adalah milikmu. Sedarkan diri kita, tuan-tuan. Jangankan harta benda, nyawa dan diri kita ni semuanya milik Allah. Jadi kalau kita faham betul makna istirja' ni, inna lillah ni, bolehlah kita rasa, boleh terima dan calm down pada saat menerima apa saja ujian. Tapi kadang-kadang kita tak sabar, kita tak boleh terima ujian itu sebab apa? Sebab kita tak faham
ketika kita melafazkan inna lillahi, saya ulang, pengakuan kita di hadapan Allah yang kita ini adalah hamba dan milik kepunyaan Allah. Adakah saya boleh marah? Sesuatu yang saya miliki saya ambil kembali. Saya pinjam kereta Tuan Haji yang di hadapan saya. Saya pinjam Tuan Haji, kereta Tuan Haji 3 hari. Okey, silakan Ustaz. Lepas 3 hari, time dia untuk saya kembalikan kereta Tuan Haji. Tuan Haji pun tunggu mana dia dah 3 hari, tak sampai-sampai kereta. Tuan Haji pun datang dan nak ambil balik kereta tu. Pada saat Tuan Haji nak ambil milik Tuan Haji tadi, saya yang meminjam ni dan dipinjamkan ni tak puas hati, marah kepada Tuan Haji. Patutkah itu berlaku, tuan-tuan? Saya marah terhadap hak dan milik orang. Inilah contoh mudah yang kita nak faham. Kenapa kita merungut dengan ujian dan bala yang diuji oleh Allah? Contohnya seperti kematian, sakit. Itu hak Allah. Bila Allah nak ambil, itu terpulang kepada Allah. Itu milik Allah, Tuhan, bukan milik kita sama sekali. Sebab apa banyak yang tak puas hati? Satu di antara jawabannya, Tuhan, sebabnya jahil terhadap agama Allah, terutamanya jahil di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar ketika mendapat nikmat, sabar ketika diuji oleh Allah. Dan doa selepas inna lillah ni tadi kemudian dilanjutkan dengan wa inna ilaihi raji'un. Pahamkan diri kita dengan ucapan lafaz zikir ni. Apa makna wa inna ilaihi raji'un? Bahwa ya Allah, kami pasti akan dibangkitkan dari alam kubur dan disoal serta dihisab di padang mahsyar. Ini maknanya wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itu, pada saat dibangkitkan makhluk Allah, seluruh makhluk ini, tuan-tuan, termasuk binatang, akan dibangkitkan oleh Allah kembali. Tetapi bezanya yang tidak mukallaf seperti binatang, mereka akan dijadikan oleh Allah tanah. Itu yang orang kafir menyesal, meminta kepada Allah di dalam firman Allah, ya laitani kuntu turaba. Ini harapan orang kafir, orang maksiat pada saat itu. Sebab dia nampak binatang-binatang yang tidak berakal, yang tidak mukallaf ni berubah menjadi tanah, tak disoal sama sekali. Kalaulah saya jadi tanah seperti lembu dan kambing ni, ya Allah, tentu tak teruk saya hari ini nak menghadap hisab dan soalanmu. Subhanallah. Yang ketiga, sabar ketika mentaati Allah. Termasuk menuntut ilmu ni perlu sabar, tuan-tuan. Sebab itu kata Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban li ahli wa la takun khamisan fatahlak. Di dunia ini usahakan kamu menjadi orang yang alim, berilmu. Tak boleh, maka jadilah penuntut ilmu, jangan sombong, kata Nabi. Tuntut ilmu. Walaupun anda sudah bergelar profesor atau apapun, tapi ada dalam bab dan bidang yang lain kita tak faham, terutamanya dalam bab agama Allah ni. Tak boleh menjadi tenaga pengajar, tak boleh menjadi orang alim, berilmu. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Tak juga boleh menjadi penuntut ilmu, kun mustami'an. Jadilah kamu orang yang suka mendengar nasihat dan ilmu. Tak boleh juga wa kun muhibban li ahli. Jadilah kamu orang yang kasih dan suka serta cinta kepada orang yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu dan penuntut ilmu serta majlis ilmu tu. Dah tak ada sangat dah. Ni yang last. Wala takun khamisan. Jangan yang kelima, kata Nabi. Fatahlak. Tak ada lagi yang selepas nombor 4 tadi. Kalau maknanya
dahlah tak berilmu kita, tak suka menuntut ilmu, tak nak mendengar majelis ilmu, tak juga suka kepada majelis ilmu, penuntut ilmu, orang menyampaikan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang kelima tadi, fatah lak, ianya adalah binasa wal iyadzu billahi min dzalik. Ini yang ketiga. Ketika apa? Sabar ketika mentaati Allah. Dan yang keempat, sabar ketika menjauhi semua perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar tuan ketika kita menjauhi larangan Allah, tak datang begitu sahaja, perlu mujahadah, perlawanan, jihad. Jihad apa? Al-mujahid menjahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad, yang pada hakikatnya kata Rasulullah, mereka yang mampu mengalahkan dan melawan nafsu dia, jiwa dia, ruh dia, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 perkara yang perlu kita ataupun dituntut ke atas kita untuk kita sabar menghadapinya. Jadi, yang kedua tadi, contoh rahmat dan kasih yang ditunjukkan oleh Rasulullah tadi kepada siapa? Kepada istri-istrinya. Jadi seorang suami jangan suka menyakiti hati istrinya. Ya, jangan mengambil hak-hak istrinya, menzalimi hak-hak mereka. Suatu ketika dakhala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah masuk ke rumah yang pada saat itu ada Aisyah, dan Aisyah bersama dengan beberapa perempuan muslimah, yaitu para sahabat Rasulullah. Kemudian tiba-tiba Rasulullah melihat seorang daripada tetamu perempuan ini tadi, yang keadaannya sangat, kita katakan, tak terurus, nampak sedih, nampak tak bahagia, nampak teruk. Pada saat itu dilihat oleh Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, siapa wanita ini? Maka kata Aisyah, innaha zaujah Uthman bin Maz'un. Oh, dia adalah istri daripada Uthman bin Maz'un ya Rasulullah. Wa annaha tashku bathaha wa huznaha. Dia kemari ya Rasulullah mengadu. Dia nak menyampaikan satu perkara yang menjadi tekanan di dalam hati dia terhadap suami dia. Dia sedih sangat-sangat apa yang berlaku dalam rumah tangganya, terutamanya daripada sikap suaminya ya Rasulullah. Apa satu keluh di antara perkara yang dikeluhkan, yang diadukan oleh istri Uthman bin Maz'un kepada Aisyah radhiyallahu anha? Ini bukan bab ghibah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, perlu kita faham, menjaga sir, rahasia hubungan suami istri ini hukumnya wajib. Haram ya kita membuka keburukan suami kepada orang lain, keburukan istri kepada orang lain. Jaga nih. Kecuali kalau kita nak buka benda tu tujuan kita untuk memperbaikinya. Tujuannya adalah untuk ilmu, bukan untuk memburukkan. Jadi untuk kebaikan. Dan juga kalau nak menceritakan, kenalah kepada orang yang tepat. Salah satunya sifat dan syarat orang yang perlu kita menceritakan hal tersebut kepada orang yang berilmu, bukan di media sosial, bukan di status WhatsApp, bukan di Instagram, kepada orang berilmu. Dan paling utama mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita beritahu kepada orang lain, sebab yang boleh menyelesaikan masalah kita itu hanya Allah. Orang lain ini majornya suka melihat penderitaan dan juga kesukaran dihadapi oleh orang lain. Ini kalau mereka memiliki sifat hasad dan dengki dalam hati. Sebab itu Rasulullah mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah.
Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta tolong, nak mengadu sahaja tuan-tuan dan puan-puan kepada siapa? Kepada Allah. Ini kan ikrar kita kepada Allah ketika baca surah Al-Fatihah dalam 5 waktu sehari semalam dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengadu Rasulullah berkenaan dengan sikap Uthman bin Maz'un. Apa yang dilakukan oleh Uthman bin Maz'un? Bahwa kata istrinya, Uthman bin Maz'un adalah seorang hamba Allah yang taat beribadah. Sama ada siang dan malam, menunaikan salat qiyamul lail, berpuasa senantiasa. Maknanya kehidupan Uthman bin Maz'un ini fokus hanya untuk akhiratnya sahaja Rasulullah. Maknanya di sini bahwa apabila kita salah memahami dalam bab akhirat, kita mengatakan akhirat ini adalah solat ibadah saja. Padahal kita mengambil duri daripada jalan dan kita alihkan supaya orang tidak terkena duri tersebut, ini ibadah. Berbuat baik, memenuhi hak-hak istri, ini ibadah. Jadi pahami betul-betul secara dalam apa yang dimaksud dengan ibadah itu, tuan-tuan. Jadi Uthman ini sibuk sampai lupa kepada istrinya, hak istrinya ya Rasulullah. Kata Aisyah, wa dhahaba Rasul. Pada saat itu Rasulullah pun pergi menjumpai Uthman bin Maz'un. Ya Uthman, amalaka bi uswah. Wahai Uthman, kamu mengaku tak bahwa saya, kata Rasulullah, merupakan contoh tauladan yang wajib engkau ikut? Maka kata Uthman, bi abi anta wa ummi. Qala lahu Rasul, demi Allah ya Rasulullah, tentulah engkau makhluk Allah yang menjadi contoh utamaku ya Rasulullah, qudwahku ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tasumun nahar wa taqumul lail. Adakah engkau berpuasa di waktu siang hari dan berpuasa mendirikan atau menunaikan qiyamul lail? Qiyamul lail maknanya menghidupkan malam, ihya al-lail, sama ada dengan salat. Jadi menghidupkan malam ni, qiyamul lail bukan salat tahajud tu sahaja, tuan-tuan. Anda berzikir, baca Al-Quran, muhasabah diri, merenungi, menyesali dosa yang pernah kita lakukan, tambahkan lagi menitik air mata kita. Ini namanya qiyamul lail. Kalau pernah di dunia ini Anda dan kita semua menitikkan air mata disebabkan takut kepada Allah, beruntung dan bersyukurlah hamba tersebut. Karena kata Rasulullah, ainani lan tamussahuma an-nar. Ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah. Yang pertama, ainun tabki min khasyatillah, mata yang pernah menangis kerana takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrus fi sabilillah, mata yang berjaga untuk berjihad di jalan Allah. Jadi kata Rasulullah bertanya kepada Uthman bin Maz'un, kamu salat, kamu menunaikan qiyamul lail, kamu berpuasa? Ya, semua saya lakukan ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Uthman, wahai Uthman. Maknanya daripada hadis ini Rasulullah nak mengatakan kepada Uthman bin Maz'un bahwa bukan hanya hak-hak Allah sahaja yang perlu ia sempurnakan dan tunaikan. Kata Rasulullah, inna li rabbika 'alaika haqqan. Benar bahwa Allah memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Tetapi wali badanika 'alaika haqqan. Badan fizikal kamu ini juga ada hak. Kalaupun kita nak beribadah kepada Allah, beri hak mata dan juga tubuh badan kita. Jangan paksakan sesuatu di luar daripada kemampuan manusia, kemampuan kita. Kemudian kata Rasulullah, wali zaujika 'alaika haqq. Dan untuk istrimu juga ada haknya. Hak istri tadi untuk kita belai, untuk kita manja, untuk kita beri perhatian, tuan-tuan. Ini hak istri yang banyak diabaikan.
untuk kita berlemah lembut bercakap kepadanya. Kadang-kadang suami di luar cakap elok sungguh kepada manusia, kepada orang, tapi balik ke rumah dengan anak dan istri cakap lebih kurang, cakap kasar, memberikan kesan dalam hati. Ini tidak memenuhi hak sebagai suami terhadap istri dan juga anaknya. Istri kamu ada haknya yang wajib engkau penuhi. Fa'ti kulla dhi haqqin haqqa. Perintahku, kata Rasulullah, tunaikan dan berikan semua hak yang ada haknya. Maknanya apapun dan siapapun yang ada hak, engkau wajib tunaikan, wahai Uthman bin Maz'un. Maknanya jangan sampai karena puasa sunnah dan solat sunnahmu, engkau mengabaikan istrimu. Ini maksudnya tuan-tuan dirahmati Allah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan teruskan nanti contoh yang ketiga yang ditunjukkan oleh Rasulullah berkenaan dengan sifat pengasih dan sayang ni kepada al-atfal, itu kepada kanak-kanak. Ini juga merupakan perkara yang perlu kita implement, kita lakukan, kita buktikan, kita tunjukkan melalui kasih sayang kita terhadap kanak-kanak. Bagaimana cara mengasihi dan juga cara mengikut Rasulullah ketika mengasihi kanak-kanak, insyaallah akan kita ulas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.